Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sehat Bapak-bapak? Nah, Bapak sehat Pak? Ya. Ibu mah nggak akan ditanya, dah nggak ditanya geng, jawab. Jadi saya mah nggak akan nanya ibu-ibu, sebab saya nanya bapak-bapak ge, Anda mah ngajawab. Ibu, hari ini kita akan bahas 4 kisah. 4 kisah dalam surat Al-Kahfi. Tapi saya ingin review dulu, ya. Dalam surat Al-Kahfi itu banyak kisah. Kalau didalami satu kisah saja luar biasa dahsyatnya. Kalau didalami ya. Nah, jadi bisa saja ini teh jadi 4 bulanan ya teh. Bisa saja, ya kan? Da kumaha saya we eta mah. Ek disakalikeun bisa, mau di 2 kalikeun bisa, ya di 8 kalikeun ge bisa, kan gitu. Ya. Nah, Ibu, ya. Kalau Ibu mendengar surat Al-Kahfi, yang pertama kali terbersit Al-Kahfi itu sejarah pertama berbicara tentang kesolehan anak muda. Ini kisah pertama. Jadi ada raja yang zolim, ada raja yang memerintahkan agar seluruh rakyatnya menyembah berhala. Tapi ada sekelompok anak muda yang nggak mau. Daripada saya kudu nyembah berhala, mati lebih baik. Dan akhirnya mereka dikejar-kejar oleh penguasa zolim itu. Dan dengan kuasa Allah, 7 anak muda ini menemukan sebuah gua. Bersembunyilah di gua itu. Maka dikenallah gua itu Al-Kahfi. Gua Kahfi. Ya. Berapa orang Pak? 7 orang. Anak muda. Ketika Allah berbicara, ketika Allah berfirman tentang mereka, Allah menyebutkan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kami akan ceritakan kepada kalian, kepada kita-kita semua ini, fityatun, sekelompok anak muda, amanu birabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami pun semakin menguatkan iman mereka. Jadi kisah pertama surat Al-Kahfi itu bicara tentang apa Bu? Kesolehan anak-anak muda yang mempertahankan imannya. Mereka lebih baik mati daripada menjual imannya, lebih baik mereka di penjara daripada mereka harus menyembah berhala. Tetapi akhirnya Allah menyelamatkan mereka, tidak dipenjara, tidak dibunuh. Kenapa? Akhirnya mereka di tengah pengejaran penguasa zalim itu menemukan sebuah gua. Ya, dan dengan kuasa Allah, Allah mengistirahatkan mereka. Menurut sejarah, mereka tidur selama 309 tahun. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Tidak. Dengar sayang, tapi Allah itu maha kuasa. Yang kata manusia nggak mungkin, tidur 309 tahun. Dan ketika mereka terbangun, mereka merasa baru tidur beberapa menit saja. Dan memang Bu, dengan tidur mah apapun asa sebentar. Ternyata tidur itu, dengan tidur itu sesuatu menjadi serasa sebentar.
Nah, Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang menyelamatkan diri dari kejaran penguasa itu, oleh Allah diberi rasa ngantuk dan tidur sampai 300 tahun. Ya. Allah tidurkan itu. Nah, makanya Bu, kalau kita bangun tidur, kudu bersyukur kepada Allah. Kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Sebenarnya tidur itu karunia. Karunia. Kita puji Allah, ya Allah, segala puji milikmu, Engkau telah membangunkan saya setelah Engkau mematikan saya sementara. Makanya mati itu kan seperti tidur, Bu. Kalau orang soleh meninggal, dia nunggu ratusan jutaan tahun di alam barzah, nggak kerasa. Kebayang nggak sama Anda, Nabi Adam wafat. Sekarang ada di mana? Di alam barzah. Ya. Sampai sekarang tidak bangun-bangun. Berapa banyak orang terdahulu yang wafat? Dunia mah Bu, Pak, sebentar kita ini. 100 tahun juga habis. Insya Allah 2120 ini semua udah almarhum semua. Insya Allah ya. Tahun 2120 termasuk nu kakara lahir hari ayeuna. Berarti apa? Singkat hidup mah. Jadi yang lama itu setelah mati. Itu sebabnya kita kudu berlindung kepada Allah, jangan sampai setelah mati itu kita tidak tidur. Makanya kita dianjurkan untuk Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi menurut para ahli, yang dimaksud dengan azab kubur tuh dia mati tapi tidak tidur gitu loh. Kalaupun tidur, dia seperti mimpi-mimpi buruk. Ini merujuk kepada hadis Sahih Bukhari yang mengatakan idza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Ya. Orang yang meninggal itu seperti tidur. Uridu alaihi maq'aduhu. Saat dia mati ditampakkan kepadanya apa yang akan terjadi nanti setelah kebangkitan. In kana min ahlil jannah, kalau dia itu calon penghuni surga, maka dia saat mati tertidur itu dia seperti mimpi-mimpi indah, mimpi-mimpi kenikmatan dalam surga. Begitu dia bangun nanti di hari akhirat, apa yang dimimpikan itu akan jadi kenyataan. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Sementara calon penghuni neraka, dia mengalami mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi yang mengerikan. Jadi kalau tidurnya itu seolah tidak lelap. Dan apa yang dia impikan, itu akan dia rasakan pada saat di hari kebangkitan. Makanya kita kudu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Maksudnya, ya Allah, kalau aku mati, istirahatkan aku. Aku bisa mimpi yang indah. Ya, aku bisa tidur yang lelap, aku bisa mimpi yang indah. Makanya bagi orang soleh mah, mati itu istirahat dari kepenatan dunia. Makanya kan ada doanya, waj'alil mauta rohatan limin kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian bagi saya istirahat dari segala perbuatan dosa dan kepenatan dunia. Jadi bagi kita mah, mati itu istirahat dari kepenatan dunia. Ibu punya suami tidak soleh, begitu ibu meninggal, ibu istirahat. Sudah tidak perlu mikirin suami yang tidak soleh lagi, istirahat aja. Bapak punya istri pikarudeten, tiap ningali istri leng lieur, lihat ningali istri leng tensi naik, lihat ningali istri kolesterol naik, bapak maut, relax sudah, relax. Waj'alil mauta rohatan, ya Allah, jadikan mati bagi saya istirahat, ya kan gitu, istirahat. Nah saudara-saudara sekalian, yang kita bisa ambil dari Ashabul Kahfi adalah kalau Ashabul Kahfi itu ditolong oleh Allah melalui ditidurkan. Tidur. Ya. Nah, kita tidak mungkin jadi Ashabul Kahfi. Tetapi yang kita mintakan itu ketika kita mati ditidurkan. Tidur, ya. Tidur yang lelap. Nah, katanya orang soleh mah Bu, begitu hari kebangkitan dia akan mengatakan, aku serasa baru tidur beberapa menit saja.
Padahal dia bisa jutaan tahun di alam barzah itu. Ya. Bisa jutaan tahun di alam barzah. Tapi lelapnya kita di alam barzah sangat ditentukan oleh amalan apa yang kita punya hari ini. Makanya paksain kalau ada pengajian datang, lumayan biar bisa nyenyak di alam barzah. Ya. Jadi yang ingin saya tegaskan pada Anda, kalau Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah karena Allah menolong. Mereka orang istiqomah, orang konsisten, daripada melacurkan keimanan, melacurkan akidah, lebih baik saya mati dan akhirnya dikejar-kejar, menemukan gua, diistirahatkan oleh Allah, tidur. Kita, Pak, bisa diistirahatkan oleh Allah dengan meninggal berbawa amal soleh. Ya, meninggal tuh bawa amal soleh. Makanya paksakanlah ngaji, paksakan, segala sesuatu juga harus dipaksakan itu. Nah itu semua supaya nanti kita saat meninggal itu istirahat. Nam solihan, kata malaikat itu, tidur kamu yang tenang. Ya, saya pernah mengutip surat Fussilat ayat 30, surat 41. Innalladzina qalu rabbunallah, ada? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, terus istiqomah. Tuh Bu, tadi Ustadz Ihsan sudah menjelaskan tentang iman kan? Nah, istiqomah, konsisten. Anda tahu kan yang sulit dalam hidup mah istiqomah. Ngaji sekali-kali datang gampang, yang susah istiqomah. Tahajud sesekali gampang, yang susah istiqomah. Dermawan sesekali gampang, yang susah istiqomah. Memaafkan suami sekali-kali gampang, yang susah istiqomah. Menghargai istri Pak sekali-kali gampang, yang susah istiqomah. Makanya dikatakan orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqomu, istiqomah. Kalau dia mati, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun menyambut ruh orang itu. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu, surga menunggu kamu. Begitu dibawa ke liang lahat, dikuburkan, kata malaikat, nam solihan, tidur kamu yang tenang. Nah nanti dibangkitkan di hari kebangkitan dalam keadaan mendapatkan ampunan. Semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Nah sementara Ashabul Kahfi kita diberi pelajaran oleh Allah tentang kenapa Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah, karena dia itu orang yang beriman. Nahnu naqussu alaika naba'um bil haq innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah sekelompok anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Kemudian kami semakin menguatkan iman mereka. Nah, jadi dia akhirnya oleh Allah ditolong, ditidurkan. Dan ketika dia bangun, salah seorang di antara mereka merasa lapar, ya. Lalu dia datang ke pasar untuk membeli. Kaget karena uang tidak berlaku. Nah, cenah kamu meliku uang kuno. Pasti orang ini apa? Nah Bu, ini juga gambaran. Sebenarnya secara akal manusia, kalau orang tidak dapat nutrisi, saya bisa jalan, saya bisa begini, karena kan saya diberi nutrisi. Mun mobil mah aya bensin. Tadi saya sarapan, ya, saya minum, makan siang, makan malam, akhirnya saya ada tenaga, ya. Sekarang kalau minuman dihentikan, makanan dihentikan, lama-lama tubuh kita kan dia hidup, jantung hidup, butuh nutrisi, ginjal butuh nutrisi, mata butuh nutrisi. Kebayang nggak kalau bapak ibu dihentikan semuanya, minum nggak dikasih, makan nggak dikasih,
Kalau sehari Anda masih kuat, 2 hari masih kuat, 300 tahun banyak kuat. Boleh-boleh 300 tahun, sabulan ge udah. Tubuh kita tidak akan kuat lagi. Butuh cairan tubuh kita. Sementara kita nggak kasih. Jadi harusnya Ashabul Kahfi itu 309 tahun tidur, mati harusnya. Harusnya. Saudara-saudaraku tercinta, itulah. Kalau Allah sudah nolong, logika kita nggak akan jalan. Kenapa dia tidak mati, tapi dia tidur, padahal dia butuh nutrisi. 300 tahun loh Pak, 3 abad. Ya, kenapa dia bisa hidup? Karena Allah nolong. Nah ini penting bagi kita. Kalau Allah sudah nolong kita, apapun teori manusia nggak akan jalan. Ya, itu sebabnya satu-satunya tempat kita mengadu meminta kepada Allah, karena begitu Allah menolong kita, nggak ada yang bisa menahan kita. Coba lihat Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulki, betul nggak? Nah, coba Anda perhatikan. Saya lagi cerita, Ashabul Kahfi itu secara akal manusia, kalau tidur sampai ratusan tahun harusnya mati. Karena yang namanya manusia, hidup itu butuh nutrisi. Ya? Kok ini enggak sih? Dengar sayang, karena Allah memberikan, kalau sudah nolong, maka logika kita itu nggak bisa menjelaskannya. Makanya di situ surat Ali Imran ayat 26 kita mengatakan Qulillahumma. Anda kalau mau berdoa itu kulnya jangan disebut. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Closingnya ini yang hebat. Coba Anda perhatikan. Ya Allah, Engkau pemilik segala kekuasaan dan kerajaan. Kita kudu yakin hanya Allah pemilik segala kerajaan dan kuasa. Tu'til mulka man tasha. Kau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau cabut kekuasaan dari yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Kau muliakan orang yang Kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Kau hinakan orang yang kehendaki. Biyadikal khairu. Pada tanganmu segala kebaikan. Perhatikan, pada tangan kuasa Allah segala. Berarti Bu, Pak, jangan pernah ragu dengan kebaikan yang Allah akan berikan. Selalulah minta yang terbaik kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, kalau kau minta, minta yang ideal. Kalau kau minta surga, minta firdaus. Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa inna ahlal jannah. Jadi biasakan kalau minta sama Allah tuh yang ideal. Kita ini kalau minta sama Allah yang ideal. Urusan dunia, urusan akhirat, ya kan? Gitu. Kalau Anda itu urusan dunia misalnya, ya gitu. Urusan akhirat, kata Nabi, minta firdaus. Ya Allah, beri hamba surga firdaus. Berikan kepada hamba karunia untuk bertemu dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Ya Allah, berikan kepada hamba surga firdaus. Begitu. Jangan ya Allah, beri saya surga. Kelas melati juga nggak apa-apa ya Allah. Bahkan saya mah di halamannya juga nggak apa-apa. Biarlah saya mah main-main saja di taman surga. Hari Anda. Jadi ternyata kita kudu minta kepada Allah tuh yang terbaik. Kenapa? Biyadikal khairu. Pada tangan kuasamu segala kebaikan. Ujung dari doa itu, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya ya Allah, Engkau berkuasa atas segala. Bu, yang kata orang tidak mungkin, ari sama Allah kun payakun jadi. Saya
perlu menceritakan sebuah kejadian. Saya ngisi di TV One waktu itu. Sorry, di iNews TV. Di iNews TV, sorry, di iNews TV di Jakarta. Saya datang, ayah ibu-ibu. Nah, sini nak, sini. Jadi suruh salaman dengan saya anaknya. Anak SD kelas 5 mau ke kelas 6 salaman kan gitu. Ustadz doakan anak saya biar soleh, nanti nggak akan ngajinya anak saya. Jadi di acara itu saya suka ditanya, Ustadz nanti mau mengutip surat apa, surat ini oleh anak itu dibacakan suratnya. Jadi pembuka hafid umur nate pokoknya kelas 5 mau naik ke kelas 6 tuh hafid, udah hafal Al-Quran. Terus dia cerita ibunya, Ustadz sebenarnya ada keajaiban di anak saya itu, mukjizat dari Allah. Kenapa gitu Bu? Iya anak saya teh termasuk anak yang rajin belajar, tapi rankingnya nggak pernah masuk 10 besar, belasan aja. Jadi rankingnya teh biasa-biasa. Tapi dia bilang, Ustadz sebenarnya anak saya itu termasuk tipe yang tekun. Kan ada budak yang tekun, tapi saya tahu emang kemampuannya segitu, jadi saya juga nggak akan nuntut yang aneh-aneh. Jadi ranking teh belasan gitu ya, dengan effort, dengan usaha yang sungguh-sungguh dari dia, harusnya dia tidak belasan, harusnya bisa 10 besar, tapi ya udahlah gitu. Satu saat Ustadz cenah saya teh lagi nonton acara di TV, Hafid Cilik Ramadan. Ujug-ujug anak teh gini aja ke saya teh, kan saya lagi duduk gini di pangkuannya, mama aku mau jadi hafid, aku mau jadi hafid. Sama saya teh dipeluk, didoakan kamu jadi hafid gitu ya. Walaupun hati saya mengatakan kalau lihat kemampuannya ya antara cita-cita dia dan kemampuannya kayaknya enggak, tapi enggak apa-apa kan ya, mama doain. Nah terus mama aku belajar tahfidnya di mana? Ternyata di deket komplek perumahan teh, ya di perumahan dia teh ada masjid tidak begitu besar, ada sekolah tahfidan lah gitu. Maksudnya bukan kan tahfidnya aya nu serius Bu, jadi ba'da maghrib ka ba'da isya nu tahfidna teh kulhu ina atoena kan gitu nu ya nu jika ibu baheula lah gitu kulhu ina atoena kan ieu mah. Nah jadi karena anak itu pengen tahfid diikutkan kan gitu. Udah 2 minggu gurunya datang ke rumah, ibu, putra ibu luar biasa dalam waktu 2, kan tadinya dia hafalnya cuma 3-4 surat Bu, putra ibu sekarang juz amma udah apa. Ibu narada kaget, da anak teh nggak pernah hafal ya gitu. Tahu Bu, nah, saya jadi merinding. Kenapa? Tidak sampai 1,5 tahun anak itu hafal Al-Quran. Padahal kalau lihat kata ibunya kan yang paling tahu, bukan saya. Kalau lihat kemampuan akademik dia biasa aja. Tapi Bu, kok dalam waktu setahun dia hafal Quran? Kalau Allah sudah memberi dan menakdirkan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau berkuasa segala sesuatu. Makanya Bu, kita kudu yakin bahwa maha kuasa Allah itu dahsyat luar biasa. Yang penting apa yang menurut Anda baik, minta sama Allah. Tidak diberikan sama Anda, mungkin diberikan sama anak Anda. Tidak diberikan sama anak Anda, mungkin diberikan sama cucu Anda. Banyak orang-orang hebat sekarang ini, boleh jadi itu doa dari neneknya. Iya, sekarang gini, ibu berdoa ingin punya anak yang pinter, ternyata anak ibu biasa aja. Tapi boleh jadi cucu ibu itu yang bisa mewujudkan doa ibu. Mungkin nggak gitu? Yang jelas apa? Biyadikal khairu, pada tanganmu segala kekuasaan.
Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Nah, enggak, saya lagi cerita tentang Ashabul Kahfi, bahwa Ashabul Kahfi itu ada peristiwa yang tidak masuk akal. Tapi itulah kalau Allah sudah menolong, yang kata kita nggak mungkin, mungkin. Itu teh pelajaran berharga untuk kita. Jangan mengatakan, ah nggak mungkin. Minta sama Allah. Ya, kalau kata Allah kun fayakun, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Kata kita tidak mungkin, ari bagi Allah mah. Nah, Ibu, pelajaran dari Ashabul Kahfi pertama, Allah pasti menolong hambanya yang beriman. Ini pelajaran pertama. Allah pasti menolong hambanya yang beriman. Apapun bentuk pertolongannya itu kuasa Allah. Seperti halnya Ashabul Kahfi ditolong oleh Allah dengan cara ditidurkan, ya. Tuh, jadi pelajaran pertama, Allah pasti menolong orang yang beriman, orang yang membela agamanya, ya, orang yang mencintai agamanya, pasti Allah nolong. Itu pelajaran pertama dari Ashabul Kahfi. Pelajaran yang kedua, ya, apabila Allah sudah menolong, maka akal kita susah untuk menjelaskannya. Kalau Allah sudah menolong, akal kita itu susah menjelaskannya. Artinya pertolongan Allah itu kadang tidak bisa dipahami oleh akal kita. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Itu yang saya sebutkan tadi di surat Ali Imran ayat 26. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Jadi pelajaran pertama dari Ashabul Kahfi, Allah pasti menolong orang beriman. Yang kedua, apabila Allah sudah menolong, maka akal kita susah untuk menjelaskannya. Ya, nah, itu pelajaran yang kedua. Ya, pelajaran yang ketiga dari Ashabul Kahfi adalah kenikmatan yang Allah berikan, yaitu istirahat di alam barzah. Istirahat, tidur nyenyak. Ini pelajaran ketiga. Karena apa? Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah, dia diistirahatkan. Jadi kalau Allah mau menolong kita, pelajaran berharga yang ketiga apa? Kenikmatan yang Allah berikan kita bisa di alam barzah. Saya dan Anda kan bakal meninggal. Nih dengar sayang nih. Andai karpet ini bisa bicara, entah tahun berapa saya mulai masuk ke masjid ini ya. Entah berapa tahun saya lupa nih. Boleh jadi sebut saja 3 tahun lalu saya ke sini. Mungkin ada yang dulu pernah hadir, sekarang sudah dikuburkan. Mungkin Bu, di antara jamaah itu. Nih, andaikan karpet ini bisa bicara, ada orang yang pernah duduk di karpet ini sekarang sudah almarhum. Tuh Anda lihat mimbar itu. Boleh jadi ada yang pernah berdiri di mimbar itu, guru kita yang pernah ceramah di mimbar itu, sekarang sudah almarhum. Makanya kan saya hindari mimbar itu, saya lebih memilih ini. Kan gitu. Saya hindari mimbar itu. Kan gitu. Nah, maksudnya apa Bu? Pelajaran kita dari riwayat Ashabul Kahfi, kita kudu berusaha, ya Allah kalau saya mati saya ingin istirahat. Yaitu dengan cara berbekal tadi. Sekarang Ibu berbekal. Nah, ya. Yang keempat, pelajaran dari Ashabul Kahfi, ya. Yang keempat, Islam itu membutuhkan orang-orang muda. Islam itu membutuhkan orang-orang muda. Agama itu butuh orang-orang muda. Kenapa? Karena ternyata di Quran, Ibu, kata anak muda disebutkan 12 kali. Salah satunya di surat Al-Kahfi itu. Ya. Sementara generasi tua disebutkan cuma 3 kali dalam bentuk syaikhun dan syuyukh. Sementara kata anak muda, fatan dan fityah, itu 12 kali. Ini isyarat perjuangan dakwah tidak bisa lepas dari peranannya anak-anak muda. Maka saya seneng ngaji di sini. Kenapa?
generasi muda atau usia produktifnya 60%. Ya 40% generasi yang speechless saya. Nah, Bu, saya mah tidak akan bahagia kalau yo masjid segini gede 80 tahun KB. Saya nggak akan semangat. Nu paling muda itu 73 tahun. Tapi kalau saya lihat Anda banyak yang masih muda-muda. Kenapa? Karena sebenarnya perjuangan dakwah itu butuh orang muda. Makanya apa yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy takut dengan dakwah Rasul? Karena pada saat itu pengikut Rasul tuh banyak kan usia produktif, usia muda. Gitu loh. Usia muda. Ya. Nah, makanya tugas kita saudara-saudara belajar dari Ashabul Kahfi, kita kudu membina anak cucu kita menjadi orang-orang yang penuh komitmen dengan agama. Dan Anda tahu kan, di antara amanah paling berat dalam hidup mah anak. Bukan suami, Bu. Bu, Pak, kabayang teh ibu punya suami, dolim pisan, Bu. Delet. Hari teu kuat-kuating. Karena ada di buku nikah, baca tuh buku nikah. Bila sewaktu-waktu suami meninggalkan tanpa alasan selama 1 tahun, apabila suami tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut, apabila saya sebagai suami memperlakukan istri secara kasar, apabila saya sebagai suami ya meninggalkan tanpa alasan maka jatuh talak 1. Berarti Anda bisa delete. Baca tuh buku nikah teh ya mah disimpan di laci, dikunci teh. Terus kunci nate, laci nate di lomari teh dikunci. Si lomari teh di kamar teh dikunci. Baca tuh hari Anda. Nah, tapi anak, saudara, anak mah tidak ada mantan, tidak ada bekas, dan anak mah terbawa mati. Sorry ya Bu ya, kalau ibu meninggalnya, ya udah selesai. Suami ibu hidup dengan dirinya, ibu makan tos. Tenang di alam barzah. Misalnya ibu meninggal lebih dulu, ya udah nafsi-nafsi hari ibu mah udah, ya tentu suami mah Pak, orang-orangnya nikah deui teu naon, gitu. Ya. Terus amal bapak teu nyambung jeung amal istri, udah. Lain anak. Anak nih, saya anak, Anda semua anak. Anda datang ke sini dapat pahala. Walaupun Anda tidak mengatakan, ya Allah, saya mau ngaji di Masjid Al-Irsyad dengan penceramah Ustadz Aam. Niat karena Allah, pahalanya untuk bapak jeung emak ya Allah. Bismillah, pergi. Anda nggak ngomong gitu, enggak. Anda mah cuma, kamana teteh, eta pangaosan di Al-Irsyad, datang ke sini. Anda duduk dengerin, lillah Anda datang ke sini. Automatically, secara otomatis orang tua mendapatkan pahala tanpa pahala Anda dikurangi. Ya. Matak jadi anak soleh teh supaya ngalir gitu. Ya. Sebut saja pahalanya 8. Anda dapat 8, orang tua Anda dapat 8 tanpa angka 8 itu dikurangi, tidak. Anda 8, saya mah 9 merendah pembicara. Teman-teman sekalian, makanya ya cerita Ashabul Kahfi itu menunjukkan bahwa kita ini kudu berjuang gimana punya anak-anak yang sesoleh Ashabul Kahfi. Soleh Bu. Ibu, sekarang kan ada berita yang lagi trending, yang jadi viral. Ibu, ini bisa ada yang belum tahu ya. Ada warga negara Indonesia kasep dalalaki kasep gelar masternya 3. Ibu mah SHJ hampir DO. Gelar masternya 3 di kota Manchester. Dan sekarang dia sedang menyelesaikan program PhD
program doktor. Berarti iya jelema teh pinter, sekolahnya di Inggris, masterna 3, ya. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor. Ternyata kepolisian Inggris mendeteksi dia itu seperti monster karena memerkosa 190 dengan cara yang keji, memperkosa sesama lelaki, ya. Dan yang paling mengerikan, maaf, dibius, dipasang video, dikerjain. Tapi Bu, wajahnya kalem, tidak bersalah, seperti tidak bersalah. Dan apa? Ketika diputus hukuman, dia dihukum seumur hidup. Cuma kikian. Bu, padahal melakukan kejahatan yang katanya terbesar abad ini, dia melakukan kejahatan itu, ya. Warga negara Indonesia, anak muda Bu, ya. Saya nggak mau menyebut namanya, yang penting ujungnya sinagar gitu. Saya perlu menjaga kehormatan, ujungnya sinagar gitu. Tapi bukan Sinagar Tengah, Sinagar, ya. B Sinagar, ya. Bu, Pak, apa? R Sinagar, R Sinagar. Bu, saya ingin ceritakan sama Anda. Disinilah anak pinter, cerdas, gak jadi jaminan bahagia. Mendingan anak kita soleh tapi cerdas, saudara-saudara, ya kan? Mendingan anak kita teh soleh tapi muntah cerdas, tenanaun minimal soleh, ya nggak sih? Tah Bu, jadi ibu sekarang mah lihat anak teh ulah pinterna dulu, ulah beungharna heula, solehna nomor hiji. Ye, budak rankingna selalu sesuai jumlah murid. Keun we ari rajin sholat, rajin ka pangajian. Sokna, nu penting kamu soleh sambil belajar sungguh-sungguh ya. Mama, aku udah belajar sungguh-sungguh tapi nilainya aku jelek terus. Enggak apa-apa, mama ge leuwih parah tidinya nak. Sok, ya kan, sok. Nu penting mah kamu jadi orang sok, Bu. Nah, berarti sekarang mah kita sadar betul. Nu kahiji anak orang teh, remaja-remaja kita, nu pertama soleh aja dulu dah, gitu. Setelah soleh, sok lihat potensi dia apa. Mun diana seneng dagang, keun sina jadi pedagang. Ah, cenah saya mah senengna bebersih, sok jadi OB. Nan ari Anda? Nan ari Anda? Aku salah ngomong. Jadi gelar doktor, masterna 3, hari kemudian berujung di pengadilan hukuman mati karena memperkosa 180. Untuk apa? Berarti gini, soleh dulu. Kamu mah, aku mah senang dagang, sok jadi dagang. Mudah-mudahan kamu jadi kaya seperti Abdurrahman bin Auf yang masuk surga dengan kekayaan. Mama, aku mah pengen sekolah, sok kamu jadi ilmuwan. Semoga kamu jadi ahli surga seperti ilmuwannya Ali bin Abi Thalib. Gitu. Mah, aku mah seneng di dunia politik, sok kamu jadi politikus yang jujur. Semoga kamu menjadi khalifah yang hebat. Kan apa susahnya? Kembalikan kepada kemampuannya masing-masing. Mah, aku mah seneng menghafal Quran, sok ku mah didoakan kamu jadi hafid, kamu bisa menguasai Islam, kamu mengajarkan Islam kepada orang lain. Tapi tetap semua itu nomor satunya soleh dulu. Jadi Ashabul Kahfi itu menceritakan betapa pentingnya bangsa itu butuh generasi muda yang soleh. Makanya kata Nabi, Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Pasti ditolong oleh Allah. Siapakah salah satunya?
syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk dekat dengan Allah. Jadi ternyata yang akan ditolong oleh Allah tuh anak muda yang bagaimana? Yang dekat dengan Allah. Bu, kalau ada anak muda soleh, terus yang satu lagi umur 83 tahun soleh, hebat mana? Hebat anak muda. Hari 70 tahun soleh menya, geus wajar atuh. Bener nggak? Nah, orang 70 tahun terus soleh, nya ek naon deui sok. Tapi kalau ada anak muda soleh, godaan dia banyak gitu loh. Tapi dia bisa istiqomah konsisten. Nah, pelajaran berharga dari Ashabul Kahfi, saya dan kita semua berkewajiban gimana anak-anak kita soleh seperti solehnya Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu, mereka itu anak muda yang beriman. Lalu kami tambah keimanannya. Maka dengan keimanan itulah Allah menolong mereka. Nah, ibu bapak, jadi pelajaran berharga dari Ashabul Kahfi itu yang keberapa? Nah, Allah menolong hambanya yang dengan apapun bentuk pertolongannya, Allah berkuasa. Yang kedua, apabila Allah sudah menolong, maka akal kita susah menjelaskannya. Ya, makanya kita mah minta saja yang baik-baik kepada Allah. Sebab kalau Allah sudah menolong kita, akal kita nggak bisa menjelaskan. Yang ketiga, nah, di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah kita bisa tidur nyenyak, tapi nyenyaknya tidak seperti Ashabul Kahfi yang bangun lagi, tapi nyenyak selamanya di alam barzah. Nyenyak, ya, gitu. Karena memang dunia itu singkat, 60 tahun selesai, 70 tahun selesai. Saya pernah bilang sama Anda, orang kalau 70 tahun teh panjang umur. Kalau 80 tahun itu istimewa. Kalau 90 tahun itu makhluk langka. Ya. Kalau 100 tahun tiada. Nah, jadi kabayang teh sama Anda, 70 tahun panjang yuswa, panjang umur. 80 tahun istimewa itu. 90 tahun makhluk langka, 100 tahun tiada. Berarti betapa singkatnya hidup manusia. Nah, makanya bentuk pertolongan Allah adalah kita ditidurkan. Kalau Ashabul Kahfi mah ditidurkan dan bangun lagi, kita mah ditidurkan. Semoga nanti begitu malakul maut menjemput kita, udah kita mah tidur, istirahat dengan mimpi-mimpi indah. Dan yang keempat, ternyata bangsa ini butuh anak-anak muda yang soleh. Sebab ternyata perjuangan Rasulullah itu banyak didukung oleh anak-anak muda yang soleh. Maka tugas kita ibu bapak, bagaimana melahirkan anak-anak muda yang soleh. Bagi adik-adik yang muda-muda, kalian ingat, kalau kalian soleh sekarang, di antara yang akan Allah tolong di hari kiamat, anak muda yang dekat dengan Allah. Ya, kenapa? Itu yang dikatakan oleh Nabi, Allah akan menolong hambanya pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir dari Ashabul Kahfi. Nah, jadi memang kan ada 4 kisah. Ya teh kakak rasa kisah. Oke, bulan depan masih ada kisah yang lainnya. Nah, yang keempat, pelajaran yang kelima dari Ashabul Kahfi, ya, pelajaran yang kelima dari Ashabul Kahfi adalah tidak boleh putus asa. Apa bu? Saya ingin tanya, Ashabul Kahfi nggak putus asa, walaupun cuma 7 orang menghadapi penguasa yang dolim, raja yang dolim, rakyat yang waktu itu sudah tersesat semuanya, semua mengabdi kepada berhala, mereka tidak putus asa. Satu saat kita akan menang. Tah bu, dalam hidup ini kita kudu punya azam. Apa azam itu? Niat yang kuat, kurung buka, tidak putus asa menghadapi kehidupan kurung tutup. Apa? Jadi kita dalam hidup itu tidak boleh putus
kurung buka, azam, garis miring, tidak putus asa menghadapi kehidupan, kurung tutup, titik. Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Itu ujungnya. Kalau kau berazam, punya cita-cita, tawakal kepada Allah. Oke. Coba coba bayangkan. Sekarang Anda sedang menghadapi apa? Bayangkan. Istri cerewet, jangan putus asa. Jangan putus asa. Berjuang, berdoa, ya. Bisa saja dia meninggal lebih dulu daripada bapak. Atau memang bapak nu teu kuat bakal maot ti heula. Tapi kan jangan putus asa, Pak. Ya. Lihat Asiyah, saudara-saudara. Asiyah punya suami. Ya. Siapa suaminya? Fir'aun, raja di raja yang zolim. Tapi Asiyah tidak putus asa. Apa kata Asiyah? Robbibni lin indaka baitan fil jannah. Ya Allah, saya hanya menunggu istana engkau di surga nanti. Dia teh di istana loh, Bu. Tapi dia minta, ya Allah, saya minta istana di surga nanti. Dia nggak putus asa. Asiyah tuh nggak minta cerai sama Fir'aun. Ceraikan mama. Enggak. Ayat itu riwayatnya, Asiyah menggugat cerai Fir'aun. Dengar sayang, Anda kalau punya suami dolim, ingat Asiyah, dia tidak putus asa. Hadapi terus, hadapi. Ibu bapak, siapa di antara Anda yang sedang diuji oleh anak yang tidak soleh? Jangan putus asa. Doa. Boleh jadi sampai Anda mati, anak Anda belum soleh. Tapi setelah Anda dikuburkan setahun 2 tahun, anak Anda jadi soleh. Ada nggak kemungkinan itu terjadi? Saya tidak jarang menemukan orang yang ketika orang tuanya masih hidup, dia itu troublemaker. Bikin orang tuanya lelah. Jadi ketika orang tuanya hidup, orang tuanya tegas capek gitulah. Udah capek lah. Ya kan? Gitu. Meninggallah orang tuanya. Tapi 3 tahun setelah meninggalnya orang tua, dia mulai mendapatkan hidayah, berubah. Sekarang solehna luar biasa. Begini Pak, saya tuh kalau sholat tahajud pasti saya nangis. Karena saya anak tunggal. Saya dulu salah gaul Pak. Tapi kenapa sekarang alhamdulillah, bapak saya udah meninggal, ibu saya sudah meninggal, dan saya tuh anak tunggal. Saya tuh sangat diharapkan sekali oleh mereka, tapi saya salah gaul gitu loh. Terus sekarang saya alhamdulillah hijrah Pak. Yang saya lakukan tuh saya bertobat tiap malam, saya selalu tahajud. Tapi tiap tahajud pasti saya nangis, selalu kebayang bunda ngebokakeun pintu garasi. Aku cuek, langsung naik, langsung putar lagi. Kan gitu. Nah dia bilang, ya apakah dosa-dosa saya diampuni? Saya bilang, selama kamu hijrah dengan sungguh-sungguh, dosamu diampuni, dan doakan itu orang tua. Saya ingin tanya, orang tuanya menyaksikan nggak dengan mata kepala anaknya soleh? Sekarang tidak. Tapi ada nggak doa orang tua pada anak itu? Ada kan, ketika hirup pasti ada. Itulah saya katakan, jangan pernah putus asa. Seperti Ashabul Kahfi, dia tidak putus asa. Walaupun cuma 7 orang, pasti Allah menolong saya. Gitu. Nah kita juga begitu dalam hidup, nggak usah putus asa. Kalau Anda mau pergi ke pengajian, kelihatan mau hujan, tong balik deui. Belum pergi udah putus asa, gimana sih? Gitu. Pergi dulu, nanti kehujanan, keanginan, ya kan gitu. Mau masuk masjid, barasuh. Di luar we nagok gitu tah. Gitu. Kan kabulusan oge. Jangan putus asa, kan gitu. Ibu, itulah 5 pelajaran dari. Nah nanti Anda di rumah baca ya. Saya baru membahas kan 1 bagian. Baca ayat 9 sampai 26 yang tadi diceritakan tuh kisah Ashabul Kahfi ya. Oke. Kan ini ada 4 kisah. Nah kisah yang kedua
Ini lebih ramai lagi dari yang pertama. Akan dibahas bulan depan. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.